Kak Dina Elizabeth 24. Hai, Selamat malam. shalom. Salam salam Kak. Selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Oh iya, ada yang mau disampaikan Kak? Silakan Kak. Hmm, mungkin omonganku ini bakal bikin apa ya, sedikit nggak suka di orang-orang kolom komentar. Jadi dulunya aku tuh Islam, Cuman agak dibatas lalu pindah ke narasinya dibatasin ya Kak ya. Jangan terlalu barbar ya Kak. Silakan Kak. Oke Kak Dina. Silakan ya, silakan Kak jadi Dina. tuh dulu aku tuh Islam ya Kak ya. Mm-mm. Jadi mulai belajar Kristen karena Mm. dulu itu pacar atau sama teman-teman tuh kebanyakan kan, bukan kebanyakan ya, yang Mm. kayak bisa nyentuh hati itu kayak mereka yang beda gitu. Sampai Mm-mm. akhirnya 2016 tuh aku kebawa, bener-bener belajar, Mm-mm. dan 2019 udah masuk, dan ternyata jodohku juga nggak jauh-jauh juga. Mm-mm. Agamanya ternyata juga seiman gitu. Ah, ah, gitu. Terus Kak? Ya tentu ada seneng nggak senengnya ya. Oke, Apalagi silakan kan lingkungannya, diceritakan Kak. lingkungannya Silakan kan silakan. aku lahir dari lingkungan eh, mayoritas lah ya agama Ah, dari orang ah. tua juga. Iya. Dan di situ aku tinggal di kampung yang Mm-mm. dimana tuh nggak nggak terlalu apa ya frontal mungkin kalau mau negur ngatain, cuman orang-orangnya ya seperti itu kayak mau ngelihat, bahkan nyapa aja udah nggak ada yang mau, kadang tuh sedih gitu. Ah, ah. Betul betul. Ya sampai akhirnya ya udah jalan berapa tahun ya, 5 tahun ya, Udah 5 tahun kakak eh terima Tuhan Yesus. 2019. 2019 ya sudah 5 tahun kakak terima Tuhan Yesus. Iya, terima Tuhan Yesus. Dan sekarang lagi bener-bener belajar, dan sekarang saya udah punya putri satu kan ya. Karena saya Haleluya. juga pada dasarnya belajar, jadi ya belajar buat anak juga gitu. Mm-mm. Hah, Oke. Kak Dina Elizabeth, boleh aku tanya sedikit nggak kak? Boleh nggak? Kak Dina, iya, boleh boleh aku boleh. tanya sedikit? Kak, apa yang kakak rasakan ketika kakak dulu di agama yang sebelumnya dan sekarang menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupan kakak? Perbedaan apa yang kakak rasakan di dalam kehidupannya? Sangat Silakan. luar biasa. Perbedaannya sangat luar biasa. Ini aku jujur aja ya. Mm-mm. Kalau dulu yang aku tangkap itu seakan-akan menggiring ke hal-hal yang menurut aku tuh nggak bisa aku terima sendiri. Tahu nggak sih maksudnya tuh kayak gini loh. Contoh nih ya, aku harus disuruh melakukan hal yang menurut aku nggak nyaman. Mm-mm. Bahasanya seperti pemaksaan. Mm-mm. Nah, kalau saya udah masuk di Kristen ini ya puji Tuhan banget, nemu ketenangan, kedamaian. Waktu aku nih agak grogi banget loh Bang. Kenapa grogi kak? Jangan grogi kak, santai aja kak. Kakak sedang bercerita tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kakak, tidak perlu Iya, grogi, santai aja. Gitu. ya jujur agak grogi. Aku Soalnya kan lihat akun kakak juga udah besar soalnya kan, udah sering live juga jangan-jangan ini. enggak jarang, nggak pernah banget malah. Dulu Oh nggak pernah pernah. live, Ah, ah. eh cuma bisa dihitung Oke. jari. Ah, ah. Nah kak, yang aku mau tanyakan kak, aku belum dapat poinnya tadi. Alasan kakak berpindah agama tadi apa kak? Aku nggak dapat poinnya. Kenyamanan. Kenyamanan. Awal Ya, awal kakak mengenal Tuhan Yesus jadi, seperti apa kak? Awalnya. jadi teman aku. Jadi teman aku. Dia tuh Boleh kakak kayak ceritakan, silahkan. positif, positif vibes banget. Dari teman, dia tuh cerita, udahlah misalnya kita kan lagi ada cekcok tuh dulu ya sama teman yang lain, dia tuh tanggapannya nggak sama yang lain gitu, kayak nggak ngebawa hati buat emosi itu enggak. Jadi kok orang ini dengan kondisi seperti ini kok nggak ada marah-marahnya ya, kok bisa sesantai ini ya, otomatis orang yang kayak aku ini kan jadi kayak penasaran kan ya. Halo. Ya kak, terus kak, silakan kak, aku Ya, mendengarkan, jadi silakan. penasaran, dan kebetulan saat itu aku juga lagi dekat sama orang Malang. Dia juga agamanya dulu tuh Katolik ya. Dan di situ ya kita sharing, kamu nanti ikut agamaku ya. Dan aku di situ ndak mau.
ya kamu harus yang mau ikut agamaku dulu gitu. Sampai Terus? akhirnya 2019 bener-bener udah fix aku masuk di gereja sini di GUP, Mm-mm. sudah dibaptis juga, Mm-mm. dan orang tua nggak masalah. Cuman Mm-mm. ya itu tadi lingkungan yang mungkin kurang berkenan, Kurang seakan-akan berkenan. mengharamkan saya gitu. Mm-mm. Tapi Tuhan tuh luar biasa loh. Setelah Luar biasanya gimana Kak? eh Silakan Kak. ya, kan aku dapat pasangan yang kebetulan juga agamanya Kristen juga ya. Ya. Jadi habis nikah tuh kadang aku dulu kan tinggal di rumah mamaku ya waktu si Mm-mm. kecil masih berapa bulan gitu. Mm-mm. Terus ya udah kita berdoa pengen punya rumah sendiri lah ya biar bahasanya nggak tertekan gitu tinggal di lingkungan yang bikin nggak nyaman lah ya. Ya Walaupun betul. orang tua semuanya bikin nyaman, kalau kanan Mm. kirinya ndak seakan-akan kasihan juga orang tua aku nih. Mm-mm. Nah, puji Tuhannya sekarang udah bisa tinggal di tempat sendiri. Jadi mau Haleluya. ibadah, ngajak anak apa nyanyi-nyanyi sekolah minggu itu udah nggak ada sungkan. Dulu tuh kalau nyalain apa sound system kecil itu loh, itu Mm-mm. tuh kayak ganggu banget gitu. Mm-mm. Sampai pernah ada yang bilang gini, Mm-mm. tak laporin ke kepala desa loh gitu, berisik banget gitu. Padahal itu musik, tau gak sih musik box yang kecil itu loh kak? Tahu yang musik box itu Jadi kalau aku ngerti. Nah, nyuapin si kecil kan sambil dengerin itu, musik box. namanya, iya namanya juga sama mamanya juga masih belajar banget loh ya buat si Mm-mm. kecilnya. Ya, Mm-mm. seperti itu. Ya puji Tuhan sekarang udah bisa ngajarin anak, nyalain YouTube dengan bebas gitu. Haleluya. Itu Kak, Luar kalau boleh biasa. tahu orang tua masih di agama sebelah semua Kak? Iya, tapi kakak saya sudah mau ikut saya ini. Kakak luar biasa. Iya, saya punya kakak perempuan. Gitu. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Itu tertulis di dalam kisah para rasul. Dulu lah, Gitu. waktu aku nikah tuh ya kak ya, nggak ada tuh saudara dari keluarga Sintu yang datang ke gereja tuh. Mm-mm. Sedih, sedih banget kayak seakan-akan tuh kayak bener-bener diharam-haramkan gitu nggak sih? Ah, gitu. Waktu aku kalau ikat tuh sedih, tapi ternyata untuk detik ini ketika mereka butuh bantuan, aku orang pertama yang paling bisa nolong mereka. Luar Dan baiknya biasa. suamiku tuh, dan Haleluya. baiknya suamiku, kalau kita bisa bantu, bantu. Dan Mm-mm. kalau kita bisa kasih uang, ya sudah kasih. Gak usah kamu Mm-mm. ngarep untuk dikembalikan seperti itu. Mm-mm. Haleluya, luar biasa. Ya itulah Kak ajaran kasih Tuhan Yesus ya. Kasihilah musuhmu dan doakanlah orang yang menganiaya kamu. Nah kalau masalah kakak dibenci, itu tidak masalah Kak. Itu juga tertulis di dalam Iya, Markus 13 ayat iya 13. kita, aku tuh sampai di rumah mama, sorry aku salah. Aku tuh nyuci, nyuci Mm-mm. masih di rumah mama ya. Ya. Toa masjid itu, toa masjid Mm-mm. itu yang dibahas kan dulu Palestina sama Israel ya gitu. Israel. Ah. Lanjut yang dibahas murtad. Lanjut Mm-mm. lagi yang dibahas sampai ke titik aku ngerasa kok aku yang disindir. Tapi Ah. ya dari situ aku sempat sedih. Sempat sedih Ah. bilang suamiku kan. Mm-mm. Saat Mm-mm. itu suamiku kan lagi di luar pulau tuh. Ya. Ya berdoa biar punya tempat sendiri. Mm-mm. Biar aku tuh kalau didik anak sesuai ajaran kita tuh nyaman gitu loh. Mm-mm. Nggak Betul betul. bahasanya nggak nyakitin telinga-telinga mereka yang ya pokoknya kanan kiri rumahnya mama itu orang Islam tapi dia nggak yang fanatik nggak sholat juga Mm-mm. nggak berhijab Mm-mm. tapi seakan-akan saya melakukan kesalahan besar gitu. Oh gitu. Ya mungkin yang di situ tuh orang-orang yang tidak mempelajari agamanya dengan benar mungkin ya kak ya. Gitu. Jadi dia sok-sokan ahli agama gitu ya. Itu. Tapi luar biasa sekali ya kesaksian Kak Elizabeth. Kalau boleh saya izin posting di YouTube pribadi saya kak. Gimana kak? Apa nama Kalau di YouTube-nya? Boleh boleh. YouTube saya kesaksian Kristen, Facebook saya kesaksian Kristen, Instagram saya Kiki Ya Tata 3010. Itu. Nah, terakhir kak, aku kalau mau ingat tanya kak. itu luar biasa. Ya, Iya. terakhir aku mau tanya sama kakak. Sepanjang kakak sudah berpindah 5 tahun ini kak.
Ada nggak satu titik yang benar-benar kakak merasa bersyukur sudah memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, Ada nggak kak? ada. Apa kak? Ada sekali. Terutama saat si kecilku lahiran itu ya. Aku kan lahiran suami nggak di sampingku ya. Iya. Di situ kan lahiran pertama, jadi nggak tahu nih gimana harusnya dan gimananya lah. Maksudnya itu nggak tahu nih udah waktunya lahiran atau belum. Dan di situ suami aku lagi nggak sama aku, bahasanya lagi di luar pulau. Jadi aku cuma minta sama Tuhan, Tuhan, ini kok rasanya kok udah nggak enak banget ya gitu. Bapakku tuh kebetulan usianya udah berapa ya dulu tuh, sekitar 60 lebih. Jadi kayak kalau ngeliat jalan itu kan kelihatan kayak nggak jelas gitu loh. Ya, jadi saat itu aku dibonceng motor. Jadi harusnya eh, ke rumah sakit itu kita naik mobil, tapi karena aku sudah ngerasa sakit banget, luar biasa mau ngelayanin sekecil, aku cuman berdoa sambil ada nggak karan pokoknya ini bu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong saya, tolong selamatkan saya. Kalau mengingat kayak gini tuh kayak gitu nangis gitu loh kak. Tolong selamatkan saya, tolong selamatkan bapak saya yang bahasanya kalau naik motor itu udah nggak kelihatan ya sampai ke rumah sakit kita sampai dengan selamat dan penanganannya cepat waktu lahir si kecil ini. Terus kak, silakan lanjutkan kak. Ya, ya saya rasa di situ aja sih tuh si kecil lahirin salah satunya ya, yang dimana bener-bener di rumah cuma ada mama sama bapak, mereka sama-sama sepuh kan. Udah nggak banyak gimana nggak banyak drama, langsung ke rumah sakit tuh posisinya kita tuh udah sayang ya, terutama udah hamil besar toh, bapak juga penglihatannya udah nggak jelas. Saya cuma bawa doa, Tuhan bawa saya selamat sampai ke rumah sakit. Tapi kebetulan pada saat itu lancar-lancar aja, pokoknya nggak ada alangan, luar biasa. Haleluya. Itu berkat kebaikan Tuhan ya kak ya. Iya. Oke. Luar biasa ya kesaksian Kak Dina Elizabeth ya. Sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya cuma mau mengingatkan Kak. Ikut Tuhan Yesus itu gak enak, banyak cobanya, harus pikul salib, tetap kuat di dalam iman ya Kak ya. Gitu. Dan aku yakin sudah 5 tahun kakak ikut Tuhan Yesus, kakak sudah punya damai sejahtera di dalam kehidupan kakak. Aku yakin dan percaya itu. Ya. Iya. Oke Kak Dina Elizabeth, terima kasih banyak ya Kak untuk kesaksiannya. Terima kasih Iya, Kak. terima kasih. Tuhan Ini Yesus matiknya memberkati gimana? kakak sekeluarga. Iya, terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ini Amin. matinya gimana ya? Oke, biar saya yang turunkan Kak, gak apa-apa. Oh ya, Terima kasih Kak ya, Tuhan Yesus berkati. Ya, teman-teman itu ya, kesaksian yang sangat luar biasa ketika kita mengenal Tuhan yang benar. Ketika kita memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat, akan banyak perubahan hidup di dalam kehidupan kita. Contohnya saya. Ketika saya mengenal Tuhan Yesus mampu merubah saya jadi pribadi yang lebih baik lagi. Pribadi yang takut akan Tuhan. Itu sama seperti Kak Dina Elizabeth tadi. Ketika dia mengenal Tuhan Yesus, dia jauh menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang takut akan Tuhan. Luar biasa. Itu ya teman-teman. Silakan teman-teman lain yang mau diskusi, silakan diskusi. Cuman satu pesan saya untuk para murtadin. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita tanpa kita menjelekkan iman kita yang dulu. Kita fokus bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita fokus bersaksi tentang kebaikan iman kita yang sekarang tanpa kita harus menjatuhkan iman kita yang dulu. Luar biasa. Ya teman-teman ya, saya sangat bangga kalau melihat murtadin itu bersaksi. Dia benar-benar bersaksi tentang kebaikan Tuhan tanpa dia menjatuhkan iman yang dulu.